bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Tuhan, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk datang menghampiri Engkau, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Amin. Sebab Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, oh bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altar. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah.
Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya, oh bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi katakan, kita masuk. Kita masuk tahta suci-Nya, oh bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk, amin, tahta suci-Nya bersama malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Mu Tuhan yang kudus. Kami hampiri Engkau, kita tamu yang kudus Tuhan, dan menyembah-Mu. Terima kasih.
Saat yang paling indah Tuhan dalam hidup kami, saat kami bertemu Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu begitu kuat bagi setiap kami, begitu berarti dan berharga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menyembah Engkau, kekasih hati kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, untuk menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, oh, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan pada kekasih jiwa kita, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, bawa
hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, amin, anugerah-Mu. Untuk menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan seumur hidup kita. Kembali kita harus bersyukur saudara, hari ini kita kembali bisa memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, bisa menikmati hadirat-Nya yang begitu indah, yang bisa menguatkan kehidupan kita, menjalani hari-hari hidup kita saat ini saudara. Hari-hari ini saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh banyak orang. Bukan hanya oleh pendeta saja atau yang memiliki gelar teologi saja saudara, tapi semua orang bisa memberitakan firman Tuhan. Dengan mudahnya bisa mengupload sesuatu di sosial media, di internet, ataupun menulis segala sesuatu di akun-akun sosial medianya dengan mudah, sehingga orang bisa baca dan tidak sedikit juga orang yang mempercayai hal itu saudara. Tetapi kita harus waspada bahwa semua hal itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita harus cerdas. Kita harus mengerti betul firman Tuhan yang asli, yang Alkitab tulis, bahkan yang Tuhan kita katakan dalam firman-Nya dalam Alkitab. Karena itu saudara, berjaga-jaga selalu di akhir zaman ini, waspada selalu dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita yakini. Jangan sampai hal itu keliru sehingga membuat iman kita pun tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita melihat di dalam Matius 24 dimulai dari ayat yang ketiga saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,'
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, pada waktu zaman Yesus, dia memperingatkan kepada murid-muridnya saudara, bahwa di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini sebelum kesudahan dunia ini akan terjadi, maka akan terjadi penyesatan di mana-mana. Terbukti dengan Yesus katakan ini suatu nubuatan dan hal itu pasti akan terjadi. Sehingga saat ini saudara, jangan heran kalau kita melihat begitu banyak orang-orang, bahkan hamba Tuhan yang mempunyai gelar teologi saudara. Mereka memberitakan firman Tuhan, tetapi juga ada banyak hal-hal yang keliru, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita perlu waspada, kita perlu kepekaan, berdoa pada Tuhan, dan benar-benar kita mengerti firman Tuhan, membacanya setiap waktu, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menjelaskan firman itu, sehingga firman itu bisa hidup dalam kehidupan kita, dan kita bisa tahu saudara bahwa ini firman yang asli dari Tuhan. Dengan kecanggihan zaman saat ini saudara, maka sangat mudah bagi seseorang bisa memberitakan berita apapun dengan menggunakan sosial medianya, termasuk juga memberitakan firman Tuhan. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia yakini, dia bisa beritakan dengan begitu mudah dan bisa dibaca oleh banyak orang saudara. Ajaran-ajaran sesat yang dimaksudkan dalam Alkitab ini enggak melulu saudara harus ajaran-ajaran yang sangat besar, spektakuler, tidak alkitabiah yang bisa menyesatkan setiap kita. Tetapi saudara, justru kebanyakan adalah ajaran-ajaran kecil yang tanpa kita sadari, yang mungkin kita dengar dari seorang hamba Tuhan di gereja, atau yang kita dengar dari sosial media kita yang kita baca. Hal-hal itu yang bisa keliru dan bisa menyesatkan kita saudara. Salah satu ajaran yang keliru saudara, yang pernah juga diberitakan oleh seorang hamba Tuhan, adalah tentang pada waktu kita berbuat dosa, maka Tuhan akan selalu setia untuk mengampuni. Sehingga kecenderungan setiap umat Tuhan yang mendengar hal ini, dengan mudahnya mereka tidak menjaga kehidupannya dan selalu berdosa dari waktu ke waktu. Begitu berdosa, bertobat lagi. Berdosa, bertobat. Berdosa, bertobat. Sehingga disebut sebagai tobat kumat. Kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang keliru saudara. Kekristenan yang tidak Tuhan kehendaki. Karena dalam Alkitab pun dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jadi memang Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus dosa kita, membeli hidup kita, membayar dengan darahnya yang mahal, tetapi keselamatan itu tidak murahan. Karena kita harus mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, yaitu kita menjaga kehidupan kita dengan baik agar kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Ada juga ajaran teologi kemakmuran saudara. Nah, ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa yang namanya anak Tuhan pasti akan selalu diberkati. Yang namanya anak Tuhan pasti tidak akan bangkrut dalam usahanya. Yang namanya anak Tuhan kehidupannya akan selalu naik, akan menjadi orang yang lebih kaya dari waktu ke waktu, akan memiliki banyak hal. Yang tadinya mungkin cuma punya motor, tapi sebagai anak Tuhan akan punya mobil, akan punya rumah, dan lain sebagainya saudara. Dan ini adalah pandangan yang keliru. Karena kita harus melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa kekristenan, mengikut Tuhan, mengikut Kristus, itu adalah berbicara tentang ikut menderita. Karena itu saudara, Alkitab mengatakan bahwa ada kalanya orang benar, umat Tuhan, itu mengalami yang namanya kebangkrutan. Mungkin kehilangan seseorang, atau mungkin kehidupannya tidak selalu berada di atas. Tuhan izinkan kadang harus merasakan hidup berada di bawah. Sehingga kita bisa mengerti dan betapa kita bisa bergantung pada Tuhan, memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada juga saudara, ajaran yang memaksakan keinginan, kehendak kita lewat doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Misalnya dengan pandemi COVID-19 ini saudara, kan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa semua ini terjadi atas seizin Tuhan, maka kita tahu hal ini ada, memang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ada beberapa ajaran yang mengajarkan bahwa kita harus
beriman bahwa COVID-19 ini akan stop, akan berhenti. Bahkan kita berdoa sangat keras, sangat lantang kepada Tuhan. Bahkan mengatakan bahwa kita klaim janji Tuhan. Saudara, mengklaim janji Tuhan, emangnya kita ini agen asuransi saudara? Kita ini hanya ciptaan. Kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kita mengerti betul apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Walaupun saat ini Tuhan mengizinkan kekacauan terjadi dalam kehidupan kita, kebangkrutan terjadi dalam kehidupan kita. Pandemi ini bukan berakhir tapi makin meluas. Saudara harus percaya bahwa memang semuanya terjadi atas seizin Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi bukannya malah kita berdoa seakan-akan kita melawan Tuhan, menentang apa yang sedang terjadi saat ini. Saudara, ini adalah ajaran yang keliru. Doa adalah waktu di mana kita berkata-kata dengan Tuhan, bukan cuma satu arah, bukan hanya kita yang menyampaikan keluh kesah kerinduan kita, tidak saudara. Tapi biarkan Tuhan juga bicara kepada kita. Apa yang mau yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, itu Tuhan bisa katakan lewat doa-doa kita. Dan doa adalah satu sarana bagi setiap kita untuk kita bisa menyelaraskan, menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan juga saudara, tanpa kita sadari, ada yang namanya sihir dalam gereja. Ini agak ekstrim memang, tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus menyuarakan kebenaran. Karena ini adalah kebenaran daripada Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa jangan sampai kita disesatkan dalam pengajaran kita. Saudara, sihir dalam gereja adalah maksudnya seperti ini. Ada ajaran yang mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa kalau kita mau diberkati, kita harus memberi uang banyak kepada gereja, menyumbang banyak kepada gereja. Jadi seakan-akan itu sebagai suatu pancingan bagi Tuhan. Kalau kita memberi dengan banyak pekerjaan Tuhan di mana kita bergereja atau dimanapun itu saudara, maka diharapkan Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah, bahkan dikatakan berlipat kali ganda. Saudara, mohon maaf, saya juga harus katakan bahwa hal ini keliru. Karena dalam firman Tuhan diajarkan, pada waktu kita memberi, hendaklah kita memberi dengan tulus, dengan segenap hati. Kalau kita mau memberi pekerjaan Tuhan, biarlah kita benar-benar tulus dari dalam hati kita, mau memberkati pekerjaan Tuhan, mau memberkati orang lain, bukan sebagai pancingan bahwa dengan memberkati orang lain agar kita memiliki berkat berlipat kali ganda. Saudara, tentu Tuhan melihat motivasi ini, dan biarlah sebagai umat Tuhan yang mengerti kebenaran, jangan sampai kita juga terbawa arus oleh ajaran ini. Biarlah hidup kita selalu memberi dengan tulus, dengan baik kepada banyak orang, kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, bukan untuk mendapatkan umpan balik saudara, tapi memberi dengan sukacita karena kita sudah diberkati dan kita mengucap syukur Tuhan menyelamatkan hidup kita. Ada juga ajaran di dalam gereja yang hanya berkutat di ritual keagamaan saudara, ibadah secara fisik. Kalau tidak ibadah secara fisik, rasanya banyak orang yang bilang tidak seperti ibadah. Nah saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai ibadah kita itu hanya sebatas di dalam suatu gedung gereja dengan musik yang ada, dengan riuhnya orang-orang bertepuk tangan memuji Tuhan. Setelah itu keluar daripada gedung itu, hidup kita biasa-biasa lagi. Saudara, saya mau katakan, dari setiap apa yang kami sampaikan di saat menyembah ini, bahwa penyembahan ibadah kita adalah hidup kita. Jadi bukan pada waktu kita berada di dalam sebuah gedung gereja saja, tapi lebih daripada itu, setiap waktu 24 jam Tuhan melihat kehidupan kita, dan itulah penyembahan ibadah yang sebenarnya saudara. Ada juga saudara yang mengkeramatkan benda-benda tertentu yang dituliskan di dalam Alkitab. Misalnya seperti roti dan anggur, ini maksudnya adalah perjamuan.
atau mungkin minyak urapan. Saudara, benda-benda ini adalah benda mati. Roti, anggur, dan minyak ini adalah benda mati. Bahwa yang paling penting adalah kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Jadi roti, anggur, minyak saudara, itu hanya sebuah simbol. Jangan sampai kita mengkultuskan, jangan sampai kita mengkeramatkan hal itu. Karena hal itu adalah benda-benda biasa, benda mati biasa saudara. Tuhan rindukan lebih daripada itu, yaitu hidup kita saudara. Firman-Nya Tuhan, adanya perubahan dalam hidup kita, itu yang lebih Tuhan mau. Sehingga kalau satu waktu roti, anggur, minyak itu tidak ada, tidak akan menjadi masalah bagi kita. Karena apa? Tuhan rindu pribadi kita. Tuhan mau kita mengerti kebenarannya, bukan mengkeramatkan benda-benda yang Tuhan ciptakan. Itu hanya sebagai simbol saudara. Karena itu jangan sampai kita keliru dengan pengajaran ini. Atau yang cukup heboh juga saudara, ajaran tentang kedatangan Tuhan. Saudara, banyak hamba Tuhan, orang-orang juga yang memprediksi kedatangan Tuhan. Sampai berani mengatakan tahun berapa, tanggal berapa. Kita harus hati-hati. Kita harus jadi umat yang cerdas saudara. Firman Tuhan sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap kita tidak tahu kapan waktunya. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan waktunya itu akan terjadi. Yang tahu hanya Bapa. Karena itu saudara, jika ada orang yang bilang seperti ini, menginfokan kita bahwa Tuhan akan datang tanggal ini, tahun ini, mohon maaf saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan, jangan didengarkan. Lebih baik kita mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Kalau kita dengan sungguh hati, kita mau membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, minta Roh Kudus pimpin untuk mengajar setiap kita. Saudara, saya percaya Dia akan memberikan pemahaman kepada kita. Mungkin ayat-ayat atau firman Tuhan yang kita baca sebelumnya itu sudah sering kita baca. Tapi jika kita minta dengan segenap hati, kita mau merenungkannya, maka akan ada selalu hal-hal yang baru yang Roh Kudus berikan, yang Roh Kudus bukakan terhadap firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti tentang kebenaran saudara. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah ajaran yang benar-benar murni daripada Tuhan dalam Alkitab, atau ini adalah ajaran yang sebenarnya sudah dimodifikasi, atau bisa kita katakan ini ajaran keliru, sesat. Gampangnya seperti ini saudara. Jika kita memiliki tas branded dengan harga yang cukup mahal, maka kita akan tahu harusnya tas yang asli, original, atau tas yang bukan asli, atau kita sebutnya itu KW saudara. Bagi orang-orang pecinta atau pengkoleksi daripada tas-tas mahal ini, jika kita melihat satu tas Gucci gitu, mereknya Gucci saudara, maka orang pengkoleksi ini dia akan tahu betul dari bentuknya, dari warnanya, dari modelnya, apakah tas merek Gucci ini benar-benar asli atau ini hanya KW. KW1, KW2, KW3. Dia pasti akan tahu. Karena apa? Dia mencintai produk itu. Dia mengkoleksi barang itu saudara, sehingga dia tahu persis di mana letak perbedaannya. Kalau setiap kita mau punya kepekaan dalam kehidupan ini, bisa membedakan ini ajaran yang benar atau ini adalah bukan ajaran yang benar saudara, maka lebih dahulu yang harus kita lakukan adalah kita mau mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Bukan hanya sekedar membaca, bukan sampai dimerenungkan saja, tapi dengan mencintai firman-Nya kita mau lakukan. Kita berdoa pada Tuhan memimpin, memampukan hidup kita. Dan dari situ kita bisa memiliki kepekaan. Kita bisa tahu saudara bahwa ini adalah ajaran yang original, yang sesuai dengan Yesus ajarkan, sesuai dengan Alkitab, atau ini adalah ajaran yang KW saudara, ajaran yang manusia buat karena di dalamnya ada unsur-unsur motivasi, mungkin motivasi yang tidak baik, atau ajaran yang menyesatkan, ajaran yang keliru. Kita pasti akan memiliki kepekaan itu kalau terlebih dahulu
kita mau mencintai firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, jangan mudah percaya dengan ajaran-ajaran yang kita dengar melalui siapapun. Begitu kita dengar satu ajaran, maka kita harus punya waktu khusus untuk kita kembali merenungkan, membaca firman itu, bertanya kepada Tuhan bahwa Tuhan, apakah ajaran ini benar? Kalau tidak benar, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian yang benar bagi saya. Nah saudara, kita harus minta kepada Tuhan, dan tentunya ini kita harus do action. Jangan hanya menunggu, jangan hanya kita mendengar dari orang lain saja, tapi biarlah dengan situasi seperti ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mencari kebenaran itu sendiri. Pribadi kita yang mau mencintai kebenaran firman Tuhan, maka kita meluangkan waktu untuk kita bisa membaca, merenungkannya saudara. Matius 24 ayat 23 dan 24 saudara. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, firman Tuhan yang mengatakan sendiri bahwa di akhir zaman nanti akan ada banyak seakan-akan orang yang mengaku dirinya Mesias, seakan-akan orang mengaku dirinya adalah nabi daripada Tuhan, yang Tuhan sendiri berbicara kepada dia. Tapi saudara, semuanya perlu diuji. Tuhan yang mengatakan sendiri hal ini, bukan saya saudara. Yang paling mengerikannya lagi saudara, bahwa ternyata orang-orang pilihan Tuhan ini berbicara tentang mungkin bukan jemaat biasa, tapi ini bisa hamba Tuhan juga saudara. Wah, dikatakan umat-umat pilihan Tuhan juga bisa juga tersesat saudara. Wah, karena kalau kita lihat ini beda-beda tipis ajaran-ajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita tidak punya kepekaan, kita tidak mau untuk belajar mencintai firman Tuhan, merenungkan, belajar benar-benar, saudara, kita pasti akan mudah percaya, dan mungkin kita akan menjadi penyesat juga. Karena kita memahami atau mempercayai hal yang keliru, lalu kita beritakan kepada orang lain. Maka saya katakan bahwa kita juga bisa jadi penyesat juga. Karena itu harus berhati-hati, waspada dengan ajaran kita saudara. Matius 24 ayat 6-11. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita sudah melihat saudara, hal ini sudah cukup banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan pada waktu saya menyampaikan firman ini pun saudara, beberapa hari lalu juga baru terjadi hal ini di kota di mana kami tinggal saudara. Dan saya percaya firman Tuhan ini bukan secara kebetulan, karena Tuhan mau setiap kita dalam situasi ini dikuatkan. Jangan gentar saudara, karena semua hal buruk ini memang harus terjadi. Dan ini adalah momen di mana kita diuji kasih-Nya. Dan biarlah saya dan saudara menjadi orang yang tetap memiliki kasih dalam hidup ini. Walaupun orang lain menjadi dingin terhadap kita. Mungkin suami istri, anak, keluarga, kasihnya dingin kepada kita. Tapi hendaklah kita yang tahu kebenaran. Janganlah memadamkan kasih itu.
Biarlah kasih kita makin hari makin hangat. Sama seperti Tuhan yang kasihnya tak pernah berubah. Kita belajar dari pribadi Tuhan bahwa kita juga harus punya kasih yang selalu hidup, yang selalu bisa menghangatkan orang lain. Jangan dingin. Di luar sana orang lain boleh dingin, tapi kita tetap bisa hangat, bahkan menghangatkan orang lain dengan kasih yang kita miliki. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu.
selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Terima kasih Bapa, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kerinduan kami Bapa, memujimu, menyembahmu selalu sampai akhir hidup kami. Karena Kau selalu setia menemani hidup kami. Dalam berbagai musim hidup kami, Kau selalu ada di samping kami. Oh, thank you Lord.